Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran geografi kelas 11 dengan saya guru geografi Resnawati SPD. Di sini kita akan membahas tentang potensi dan persebaran sumber daya pendukung ketahanan pangan nasional, di mana meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Nah, di sini kita akan membahas 4 poin ini. Di sini udah saya suguhkan beberapa gambar, ada sawah, ada sawit, ada kerbau, ada ikan. Dari gambar 4 ini, apa sih masalah atau problemnya? Seperti yang kita ketahui, seiring bertambahnya jumlah penduduk dunia, merupakan ancaman yang serius terhadap ketersediaan dan kecukupan pasokan pangan. Belum lagi masalah lainnya yang menghambat produksi pangan seperti perang, bencana alam, alih fungsi lahan, dan berbagai permasalahan lainnya. Sementara itu, negara yang memiliki potensi besar dalam hal pangan, yang terdiri dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan seperti Indonesia, belum memanfaatkan dengan maksimal. Hal ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menyediakan pangan, bahkan dapat swasembada pangan sehingga turut serta dalam penyediaan pangan dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mengetahui potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan yang ada di Indonesia sebagai pendukung ketahanan pangan nasional? Kompetensi dasar 3.4 menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan. Yang selanjutnya 4.4 membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Jadi di sini kita akan belajar menganalisis dan membuat peta persebarannya. Faktor-faktor pendukung ketahanan pangan nasional. Faktor-faktor pendukungnya ada 4. Yang pertama ada lahan, yang kedua ada cuaca atau iklim, yang ketiga teknologi, yang keempat infrastruktur. Yang pertama, lahan menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan pangan. Jumlah lahan yang memadai dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan tercukupi. Sebaliknya, jika lahan ini semakin menurun, maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. Yang kedua tadi ada cuaca atau iklim. Apabila cuaca dan iklim dalam keadaan baik, maka petani kita bisa menghasilkan produktivitas pertanian lebih baik dan persediaan pangan yang memadai. Namun, sebaliknya ketika cuaca dan iklim dalam keadaan buruk, tentu hal ini akan merugikan petani dan mengganggu stabilitas ketahanan pangan. Contohnya, ketika memasuki musim kemarau, berkepanjangan ini bisa dapat mempengaruhi pada kekeringan dan potensi gagal panen lebih tinggi. Yang ketiga tadi ada teknologi. Teknologi juga menjadi faktor pendukung ketahanan pangan, di mana penguasaan teknologi bisa berpengaruh terhadap manusianya dalam pengolahan lahan yang ada dengan memaksimalkan atau menggunakan mesin-mesin yang ada. Yang keempat ada infrastruktur. Pembangunan infrastruktur pertanian menjadi syarat penting guna mendukung pertanian menjadi maju. Nah, di sini
Sudah cukup penjelasan tentang faktor pendukung ketahanan pangan. Definisi pertanian. Menurut Undang-Undang RI 19 tahun 2013, pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agrosistem. Persebaran sumber daya pertanian daerah penghasil utama. Pertanian jagung berada di Sumatera, Sumatera Utara, dan Lampung. Jawa Tengah berada di Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Jawa Timur, Basuki, dan Madura. Sulawesi, Minahasa, dan Sulawesi Selatan. Yang terakhir ada di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, daerah penghasil utama pertanian kedelai. Berada di Jawa Tengah, Kudus, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Jepara, dan Rembang. Yogyakarta, Jawa Timur, Jember, Sulawesi Selatan. Yang daerah penghasil utama padi berada di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Sulawesi, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Jawa dan Bali, Nusa Tenggara Timur. Potensi dan sumber daya perkebunan. Di sini ada perkebunan tebu, perkebunan teh, perkebunan kina, perkebunan sawit, perkebunan kelapa, perkebunan kopi, dan perkebunan tembakau. Dan lain-lain, masih banyak jenis lainnya. Dari potensi sumber daya perkebunan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga kebutuhan akan pasokan pangan bisa terpenuhi secara maksimal juga. Definisi perkebunan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Potensi perkebunan. Yang pertama, lahan sangat luas dan subur. Yang kedua, kontribusi pada PDB terus meningkat, dilansir dari tahun 2017 mencapai 417 triliun. Yang ketiga, perkebunan dapat diperbaharui. Yang keempat, produknya berorientasi ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang kelima, memiliki produksi yang besar. Persebaran sumber daya perkebunan. Daerah penghasil utama perkebunan coklat ada di Aceh Utara, Sumatera Barat, Pasaman, Sumatera Selatan, Lahat, Jawa Barat, Tasikmalaya, Jawa Tengah, Batang, Yogyakarta, Kulon Progo, Jawa Timur, Trenggalek, Banyuwangi, Bali, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Yang selanjutnya, daerah penghasil utama perkebunan cengkeh berada di daerah Sumatera Utara, Tapanuli, Banten, Jawa Barat, Bandung, Aceh, Jawa Tengah, Banyumas, Sulawesi Utara.
Yang selanjutnya daerah penghasil utama perkebunan kopi. Jawa Barat, Jawa Timur, Kediri dan Basuki, Sumatera Selatan, Palembang, Bengkulu, Sulawesi, Pegunungan Perbek, Sumatera Utara, Deli dan Tapanuli, Lampung, Liwa, Nusa Tenggara Timur, di Flores. Selanjutnya daerah penghasil utama perkebunan kelapa sawit berada di Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Riau. Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dan Sulawesi. Selanjutnya, daerah penghasil utama perkebunan tembakau berada di Sumatera Utara, yaitu Deli, Sumatera Barat, Payakumbuh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Temanggung, Prakaran, dan Wonosobo. Jawa Timur, Bojonegoro, dan Basuki. Yang selanjutnya ada potensi sumber daya perikanan. Ada dua jenis sumber daya perikanan, yaitu ada perikanan air laut dan perikanan air tawar. Di sini ada beberapa gambar yang saya suguhi yang meliputi perikanan air laut dan perikanan air tawar. Perikanan laut di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena upwelling. Fenomena tersebut merupakan pergerakan massa air dari kedalaman yang kaya nutrien menuju permukaan laut. Nutrisi digunakan untuk menghasilkan organik melalui proses fotosintesis fitoplankton. Fitoplankton merupakan sumber makanan ikan. Definisi perikanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Persebaran sumber daya perikanan. Ada dua jenis perikanan laut dan perikanan darat. Yang pertama, perikanan laut. Hasil perikanan laut antara lain adalah kepiting, penyu, rajungan, remis, kerang mutiara, tripang, dan berbagai jenis udang. Karang mutiara banyak terdapat di perairan Maluku, terutama di Kepulauan Aru. Tripang terdapat di Laut Maluku dan penyu banyak terdapat di pantai Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Maluku. Rumput laut merupakan bahan pembuat agar-agar yang ditemukan di perairan Kepulauan Seribu, Pelabuhan Ratu, Pantai Barin, Lombok, dan Sumbawa. Yang kedua ada perikanan darat. Yang pertama air tawar. Penangkapan ikan di air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, dan waduk. Jenis ikan yang dipelihara antara lain ikan sepat, mujair, gurame, ikan mas, ikan lele, bawal, nila. Pembudidayaan ikan tawar dilakukan di kolam, keramba, dan sawah. Wilayah paling banyak perikanan ini berada di Jawa Barat. Yang kedua ada air payau. Air payau adalah campuran dari air laut dan air tawar. Ikan yang dibudidayakan di air payau adalah ikan bandeng, belanak, boso, dan udang. Yang selanjutnya ada potensi sumber daya peternakan. Ada peternakan hewan besar, ada peternakan unggas, dan hewan kecil. Hewan besar bisa kita lihat pada gambar
ada sapi, ada kuda, dan kerbau. Sementara hewan unggas ada ayam dan bebek. Hewan sedang saya beri contoh di sini ada kambing. Definisi peternakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Potensi peternakan meliputi yang pertama, memiliki padang rumput luas, yang kedua, iklimnya cocok untuk persyaratan hidup ternak, yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan, yang keempat, meningkatkan pendapatan, dan yang kelima, dapat diambil bermacam-macam manfaat, mulai dari tenaga, daging, kulit, susu, dan kotoran. Jenis-jenis peternakan. Peternakan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Peternakan hewan besar, peternakan jenis ini membudidayakan hewan-hewan bertubuh besar seperti sapi, tadi sudah saya jelaskan, seperti sapi, kuda, dan kerbau. Ternak hewan-hewan bertubuh besar diambil manfaatnya dalam bentuk susu, dagingnya, kulit, dan tenaganya sebagai alat transportasi. Selain itu, kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk alami yang diperlukan dalam usaha pertanian dan perkebunan. Yang kedua, ada peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil membudidayakan hewan-hewan bertubuh kecil seperti babi, kambing, domba, kelinci, dan lainnya. Manfaat peternakan hewan kecil adalah untuk diambil susu, daging, dan kulitnya. Yang ketiga ada peternakan hewan unggas. Di sini ada ayam, bebek, angsa, itik, dan puyuh. Merupakan beberapa contoh hewan unggas yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Manfaat peternakan hewan-hewan unggas adalah untuk diambil daging, telur, bulu, atau sebagai penghibur untuk dinikmati suara atau keindahannya. Yang selanjutnya ada persebaran sumber daya peternakannya. Peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Sapi banyak dikembangkan di daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur. Kerbau banyak dipelihara di Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, dan Aceh. Kuda banyak terdapat di daerah Sumbawa, Flores Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Tapanuli, dan Sumatera Utara. Peternakan hewan kecil. Peternakan kambing banyak terdapat di daerah Jawa dan Madura, sedangkan peternakan domba banyak terdapat di Jawa Barat. Yang selanjutnya ada hewan unggas yang meliputi ayam, itik, dan burung. Peternakan unggas banyak tersebar di wilayah Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Strategi pembangunan ketahanan pangan nasional meliputi peningkatan kapasitas produksi pangan secara berkelanjutan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Yang kedua, revitalisasi industri hulu produk pangan.
Dan yang ketiga, revitalisasi industri pasca panen dan pengelolaan pangan. Yang keempat, revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan. Untuk menuju keberlangsungan ketahanan pangan nasional, dia meliputi pengembangan kebijakan pangan yang kondusif. Di sini saya suguhi peta kemandirian pangan, di mana dari peta ini dapat kita lihat 3 provinsi dengan kemandirian pangan tertinggi yang meliputi daerah Yogyakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. 3 provinsi dengan kemandirian pangan terendah ada di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan saya kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.